ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang mana pada detik ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah majelis yang sangat mulia, majelis yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana rahmat tersebut kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk noda-noda kemaksiatan, kekufuran, kebid'ahan, kenifaqan dan misalnya dari noda-noda penyimpangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, tepatnya dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah bukan karena fadilah dari Allah atas kalian dan karena rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak akan ada satupun dari kalangan kalian yang bersih dan suci jiwanya selama-lamanya. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, bukan fadilah dari Allah, niscaya kita semua yang ada di dunia azani Allah wa iyyakum, tidak ada yang suci dari dosa, tidak ada yang selamat dari kebinasaan. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membersihkan siapa saja dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Tentunya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak akan turun kepada seorang hamba yang hanya berpangku tangan. Rahmat tersebut bisa diberikan azani Allah wa iyyakum akan diberikan kepada hamba-hamba yang menjalankan sebab turunnya rahmat tersebut. Salah satunya dengan bermajelis di majalisul ilm. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka
menimba dan mencari ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka mempelajari Al-Quranul Karim, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan dan kemudahan menghadiri majelis ilmu, dan kita upayakan dengan Allah wa iyyakum dengan kehadiran kita di majelis tersebut bertambahnya ilmu yang bermanfaat pada diri kita, dan sekaligus kita mengharapkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita digolongkan termasuk hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Allahu akbar. Selanjutnya yang kita dari Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian Risalah Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan tafsir singkat untuk suratul Fatihah. Ya, yang kita bawakan ini masih bersifat tafsir singkat. Nah, kayaknya sudah berpekan-pekan lah hatam-hatam Al-Fatihah ini. Begitu ya. Padahal baru tafsir singkat bisa jadi dengan Al-Jami'u wa iyyakum. Menunjukkan betapa luas kandungan suratul Fatihah. Kita masuk pada ayat yang kelima, yang hanya berdiri azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat yang mulia ini yang kami berikan azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita beberapa kaidah penting. Yang pertama, anna al-ibadata la takunu illa lillahi azza wa jalla. Yang pertama, setiap ibadah apapun bentuknya harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setiap ibadah apapun bentuknya harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, dari mana faedah tersebut diambil? Kok bisa ayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ibadah murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Ini diambil dari susunan kata iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Nah, kalau kita lihat dalam faedah bahasa Arab, di sini didahulukan penyebutan maf'ul bih. Ya, objeknya didahulukan terlebih dahulu. Hanya kepada, kan gitu ya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Harusnya dalam faedah bahasa Arab yang namanya maf'ul bih, objek itu disebutkan di belakang, bukan di depan. Nah, kalau terjadi yang demikian, taqdimul maf'ul mendahulukan objek yang seharusnya disebutkan belakangan, faedahnya tufidul hasrah, menunjukkan pembatasan.
Ya, berarti ibadah tadi dibatasi hanya kepada objeknya saja, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, juga Al-Hafidz Ibnu Katsir, juga Al-Imam Al-Qurtubi, dan selain mereka yang dikatakan dari Allah wa iyyakum. Cara faedah ilmu usul fikihnya, tadbirul maf'ul yufidul hasra, mendahulukan objek, mendahulukan maf'ul bih itu menunjukkan makna pembatasan. Seperti di sini didahulukan maf'ul bihnya, objeknya, iyyaka, kepadamu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'budu bagi beribadah. Nah, sudah semua bentuk ibadah yang diberikan ajali Allah wa iyyakum hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini tentunya diwajibkan bagi seorang hamba mengetahui ma huwa ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah. Karena kalau seseorang tidak tahu hakikat ibadah, apa yang diinginkan dari lafaz ibadah di sana azali Allah wa iyyakum, tentunya dia akan kebingungan nantinya. Mana saja yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mana yang boleh diberikan kepada yang lain di sana azali Allah wa iyyakum. Nah, definisi ibadah, ta'riful ibadah, definisi ibadah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, makna ibadah adalah ismun jami'un, istilah. Ya, ismun jami'un, istilah yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aqwali wal af'al, berupa ucapan dan perbuatan. Al-zahirah wal-batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini definisi ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu sebuah istilah untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ibadah. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Ucapan kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ibadah. Perbuatan kita yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ibadah. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak seperti ucapan kita yang terdengar atau perbuatan kita yang terlihat dengan kasat mata, itu yang nampak. Yang tersembunyi terkait dengan keyakinan hati dari azani Allah wa iyyakum. Nah, jadi keyakinan-keyakinan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah. Ya. Keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merupakan ibadah dari azani Allah wa iyyakum. Sehingga sangat luas cakupan ibadah. Semua perbuatan, semua ucapan, semua keyakinan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ibadah yang disebut dengan Allah wa iyyakum. Nah, dan yang namanya ibadah ini memiliki syartu qabul ibadah, syarat diterimanya sebuah ibadah. Nah, sehingga tidak sembarangan semata-mata tahu ucapan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan seenaknya, kemudian dia
beranggapan, saya sudah beribadah. Gitu ya. Nah, tidak demikian. Tapi harus diperhatikan beberapa ketentuan syariat. Nah, yang namanya ibadah memiliki syaratul qabul, syarat diterimanya sebuah ibadah. Nah, ini ada dua yang tadi dijelaskan oleh Allah wa iyyakum. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam surat Al-Bayyinah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-d-din hunafa, dengan mengikhlaskan semua agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agama tidak lain adalah ibadah. Nah, syarat yang kedua di sini azani Allah wa iyyakum mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak hanya ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, melakukan sebuah amalan, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada contoh perintah dari kami, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut menolak. Berarti tidak diterima. Nah, dua syarat bisa diberi dengan azani Allah wa iyyakum. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jika yang namanya ibadah yang diberi dengan azani Allah wa iyyakum berdasarkan surat Al-Fatihah ini memiliki 3 rukun. Di samping rukun-rukun ibadah ya, yang telah ditentukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan bentuknya masing-masing. Salat ada rukunnya tersendiri. Ya, haji juga demikian, ada rukunnya tersendiri. Dan seterusnya. Ya, di samping dari rukun-rukun yang ada dalam pembahasan fikih itu, ada 3 rukun yang harus ada pada seorang hamba yang diberikan azani Allah wa iyyakum tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Fatihah. Yang pertama, al-mahabbah. Yang pertama, al-mahabbah. Disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditunjukkan pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ketahui, alhamdu yang namanya pujian yang diinginkan dalam ayat ini adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, ini yang pertama. Harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari Madinah azani Allah wa iyyakum merupakan aqwa muharrikatil qulub.
Ya. Aqwa muharrikatil qulub wal jawarih. Kecintaan ini Sanibidina Azani Allah wa iyyakum merupakan sebab terbesar yang mampu menggerakkan hati dan anggota tubuh seorang hamba. Nah, kalau sudah cinta Sanibidina Azani Allah wa iyyakum, ya akan bergerak dengan sendirinya. Kira-kira. Nah, bisa kita ambil contoh Sanibidina Azani Allah wa iyyakum dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang misalkan kalau suka senang dengan kopi, ya sudah luar biasa, mania kopi tenanan di Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Sehari jangan minum kopi, pusing 7 keliling kali 3. Nah, cukup 7 keliling dikalikan 3 di Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Rela di Sanibidina Azani Allah wa iyyakum beli kopi kesukaannya walaupun harus menempuh perjalanan 1 jam misalkan. Nah, itu ya. So, itu kalau sudah mania. Kalau belum mania ya tidak mungkin ya. Masa sejauh itu relasi secangkir kopi misalnya. Nah, kalau sudah mania, tidak masalah. Ya, walaupun kopinya berada di Ngawi, ditempuh perjalanan ke sana ya Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Ya, misalkan. Yang lebih nampak lagi Sanibidina Azani Allah wa iyyakum yang biasa terjadi di kaula muda, ya. Nah, kan di sini ada yang muda atau mungkin tentunya yang juga merasakan masa muda itu Sanibidina Azani Allah wa iyyakum, ya. Kalau sudah kagum sekantong hatinya pada seseorang, ya, apapun dia lakukan, gitu ya. Sampai disebutkan dalam syair. Ya, syair bahasa Arab di Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Ya, yang pernah belajar bahasa Arab sering mendengar istilah Majnun Laila, gitu ya. Yang tergila-gila dengan Laila. Katanya dia, amurud diyara Laila. Ubabbilu dal jidara wa dal jidara. Wa mahabbul jidari syahadna qalbi. Walakinna al-hubba man sakana al-jidara. Apa artinya? Katanya dia, amurud diyara Laila. Aku melewati, ya, perumahan milik si Laila. Nah, sampai di rumahnya Laila, ubabbilu dari jidara wa dari jidara, aku cium temboknya si Laila. Masya Allah. Wa mahubbul jidari syahadna qalbi. Bukan karena aku cinta sama tembok, walakinna al-hubba man sakana jidara. Tapi karena cinta dengan wanita di balik tembok ini. Nah, kalau sampean ketemu si Laila, ya nggak boleh sama bapaknya, temboknya cium kita di Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Nah, dari itu kalau suka ke kantor. Nah, sampai seperti itu yang Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Yang senang dengan bola misalnya, ya, walaupun seharian kerja, ya, di pagi sudah berangkat jam 7, ya, sampai di rumah jam 7 malam misalnya. Teler di Sanibidina Azani Allah wa iyyakum, ternyata ada SMS misalnya dari temannya nanti jam 2 dini hari Piala Champion misalnya. Oleh di Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Karena senang. Ya, saking senangnya walaupun harus masuk pagi jam 7. Ya. Hari sebelumnya sudah dihabiskan dengan kerja seharian, ya, tidak ada masalah. Ya, cuma untuk melihat pertandingan selama 90 menit Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Padahal kalau dibangunkan sholat malam, ya, Masya Allah, ya. Nah, taubahnya seperti mayat Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Tidak tahu. Jadi, itu kalau sudah cinta. Ini dalam urusan dunia Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Dalam beribadah, seorang hamba Sanibidina Azani Allah wa iyyakum harus menyertakan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan sholat Sanibidina Azani Allah wa iyyakum 5 waktu yang wajib, yang fardu. Dia laksanakan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya Sanibidina Azani Allah wa iyyakum. Begitu pula ibadah dalam bentuk talabul ilmi syar'i,
menimba dan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan ibadah. Seseorang ketika hadir dalam majelis ilmu di hari kedina azani Allah wa iyyakum, jangan sampai terlalaikan darinya al-mahabbah lillahi azza wa jalla. Dia hadir di majelis ilmu tadi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus menempuh perjalanan yang luar biasa jauhnya. Nah, dikatakan jauh karena yang lainnya naik sepeda hotel, yang lain sepeda hotel. Misalnya. Nah, luar biasa jauh. Jangan salah. Masya Allah. Sudah hadir di majelis kita di Madinah azani Allah wa iyyakum. Ya, kadang misalnya telat datangnya. Baik, sudah telat datangnya, masuk misalnya ngaji darat tidak lebih dari 15 menit selesai kita ulang misalnya. Nah, jangan salah ini di azani Allah wa iyyakum. Atau tantangan yang lainnya yang menyampaikan ilmu jauh di bawah dia dari sisi usia. Nah, lebih-lebih kalau penampilan ustaznya kurang meyakinkan gitu ya. Nah, bukan itu yang dia pandang ya, kan jadi nazari Allah wa iyyakum. Kalau itu yang dia pandang, ya tentunya akan sudi dia menghadiri majelis tersebut. Ya, tapi yang dia lihat di dari nazari Allah wa iyyakum karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai adanya majelis ilmu. Bukti Allah mencintai majelis ilmu. Khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa para peserta majelis tadi yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin," tidaklah ada sebuah kaum, ya, ijtama'u, yang berkumpul di hari Madinah azani Allah wa iyyakum, yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya. La yuriduna bidzalika illa wajha, mereka tidak menginginkan dari majelis tersebut kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa nada munadin, melainkan akan ada penyeru, "Anquru maghfuran lakum." Bangkitlah kalian dari majelis tersebut dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Fadhurdilat sayyi'atukum hasanat, dan kejelekan kalian telah diganti dengan amal kebaikan. Tentunya tidak mungkin Allah memberikan keutamaan seperti ini kecuali pada amal yang dicintainya. Kalau sebuah amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti amalan tersebut termasuk ibadah. Nah, sehingga karena dia termasuk kategori ibadah yang diberikan azani Allah wa iyyakum, harus terpenuhi padanya rukun yang pertama, al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tertanam dalam hati para sahabat yang diberikan azani Allah wa iyyakum dan generasi-generasi utama sesudah mereka. Ya, mereka mengorbankan apapun yang mereka miliki yang diberikan azani Allah wa iyyakum untuk mendapatkan ilmu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal mereka mengorbankan sebagaimana pengorbanan yang mereka lakukan di sini azani Allah wa iyyakum. Ada di kalangan mereka yang rela melakukan perjalanan 1 bulan penuh hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja. Ya, hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja di sini azani Allah wa iyyakum. Ya mungkin kalau kita ya mikir 70 kali di sini azani Allah wa iyyakum. Satu hadis, sama jauh-jauh ke sana. Ya, jadi pertama aja lah. Itu kalau kita bisa diberikan azan ya Allah wa iyyakum. Kalau para sahabat tidak. Ketika mereka tahu ada sahabat lain yang memiliki hadis yang tidak dia ketahui, kemudian dia mampu untuk mendatangi sahabat tersebut, walaupun harus menempuh 1 bulan perjalanan, kenapa kita diberikan azan ya Allah wa iyyakum? Kenapa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai ada di kalangan mereka yang Bidina Azani Allah wa iyyakum rela tidur di kandang onta milik ustadznya. Ya, semata-mata ingin mendapatkan front terdepan dalam majelis, ingin dapat kursi paling depan di depan ustadznya secara langsung. Ya, sampai rela tidur di kandang ontanya. Karena kalau dia datang dari rumahnya menuju masjid, ya, walaupun dia termasuk orang yang pertama ikut jamaah dalam masjid tersebut, mesti tidak kebagian tempat di front terdepan. Nah, diakali ya, supaya dapat front terdepan dari Bidina Azani Allah wa iyyakum tidur di kandang onta milik ustaznya. Dilihat ustaznya ini sudah keluar dari rumah atau belum. Nah, ketika keluar untuk sholat subuh langsung diikuti dari belakang yang Bidina Azani Allah wa iyyakum. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua yang Bidina Azani Allah wa iyyakum ar-raja. Ya. Rukun yang kedua mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditunjukkan pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki rahmat yang luas, muncul dalam hati kita ar-raja, rasa harap agar digolongkan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga harus ada pada hati seorang hamba yang ada di dalam Azani Allah wa iyyakum ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, dalam melaksanakan ibadah juga harus ada rasa harap supaya ibadah yang dia laksanakan yang di dalam Azani Allah wa iyyakum diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian beribadah yang di dalam Azani Allah wa iyyakum asal-asalan yang penting menunaikan kewajiban selesai. Urusan nanti diterima nggak diterima ya belakangan terserah Allah. Mau terima sholat saya nggak apa-apa, nggak diterima ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sholat. Tidak demikian yang Azani Allah wa iyyakum. Suratul Fatihah yang senantiasa kita baca dalam sholat kita, membimbing kita yang Azani Allah wa iyyakum untuk memiliki rasa harap supaya ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian rukun yang ketiga, al-khawf. Harus ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jangan sampai ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jangan sampai ibadahnya tadi Bidina Azani Allah wa iyyakum rusak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab dirinya Bidina Azani Allah wa iyyakum. Entah dikarenakan dia meninggalkan ibadah tersebut atau dikarenakan ibadahnya tadi disalahgunakan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala wa la iyadu billah. Harus ada. Kita mengharapkan agar pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga harus ada perasaan takut jangan sampai ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menuntut kita yang Bidina Azani Allah wa iyyakum untuk betul-betul memelihara keikhlasan dalam hati kita dan betul-betul menyesuaikan ibadah kita dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti kejujuran hamba tadi Bidina Azani Allah wa iyyakum dalam beribadah kepada Allah, dan bukti dia melengkapi 3 rukun ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukti kalau dia melaksanakan ibadah tadi karena cintanya kepada Allah, ada rasa harap supaya ibadah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ada perasaan takut jangan sampai ditolak ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan menjaga keikhlasannya
untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan menyesuaikan semaksimal mungkin ibadah yang dia laksanakan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua yang azani Allah wa iyyakum kembali kepada thalabul ilmi syar'i, menimba dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah ibadah yang hendak kita laksanakan, mulai dari sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan seterusnya yang dibimbing Allah wa iyyakum. Nah, ini 3 rukun tadi yang dibimbing Allah wa iyyakum disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau membahas atau mengkaji tafsir singkat suratul Fatihah. Nah, penulis kitab Tauhid. Nah, dia menyampaikan faedah ini. Jadi sebuah ibadah harus ada padanya 3 rukun yang kita bawakan tadi, al-mahabbah, kemudian ar-raja dan al-khauf, diambil dari suratul Fatihah. Ini dalilnya. Ya, diambil dari suratul Fatihah. Dari susunan ayat yang ada dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan rukun al-mahabbah. Dari kata alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan rukun ar-raja. Kemudian Maliki Yaumiddin menunjukkan rukun al-khauf, rasa takut. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Karena beliau melihat dari susunan ayat ini, iyyaka na'budu bil umuri tsalatsa al-mutaqaddimah. Nah, hanya kepadamu kami beribadah dengan 3 rukun yang disebutkan pada 3 ayat sebelumnya. Nah, bil umuri tsalatsa al-mutaqaddimah, dengan 3 perkara yang tersebut dalam 3 ayat sebelumnya yang dijelaskan Allah wa iyyakum. Nah, dari faedah yang belum sampaikan menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim dengan susunan ayat dan susunan katanya yang tadi dijelaskan Allah wa iyyakum itu memiliki hikmah yang luar biasa. Liman tadabbarahu, bagi siapa saja yang mau mentadabburinya. Seperti ini suratul Fatihah. Ya mungkin kalau kita bisa membaca keterangan dari beliau, wallahu a'lam, muncul faedah seperti itu adalah bisa. Nah, ternyata dengan membaca keterangan para ulama, ya terbuka bagi kita yang dari Medina Allah wa iyyakum wawasan yang luar biasa, luas, yang mendalam yang dari Medina Allah wa iyyakum dari surat yang biasa kita baca dalam sholat kita. Ternyata dari susunan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah menunjukkan 3 rukun ibadah yang harus ada pada diri seorang hamba dalam melaksanakan ibadah apapun yang dari Medina Allah wa iyyakum. Nah, baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini terdapat contoh ibadah. Ya, terdapat contoh ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah dari kata nasta'inu, diambil dari kata al-isti'anah yang artinya talabul aun, memohon pertolongan. Memohon pertolongan di sini ketika azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah. Nah, dengan dasar ayat ini yang diberikan azani Allah wa iyyakum.
Juga ada berdasar hadis yang lainnya yang dari kejadian azani Allah wa iyyakum, hadis riwayat At-Tirmidzi wa Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa idza ta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga namanya isti'anah, memohon pertolongan juga termasuk bentuk ibadah. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita memohon pertolongan kepada makhluk? Nah, kan tadi katanya yang namanya ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penggalan ayat yang pertama, iyyaka na'budu. Semua ibadah disebutkan di sini contoh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, yaitu ibadah dalam bentuk al-isti'anah, memohon pertolongan. Ini termasuk ibadah yang diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita memohon pertolongan kepada makhluk? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Cirinci. Oh, boleh tapi cirinci. Aku boleh. Nah, jawabannya yang tadi kita azani Allah wa iyyakum fihi tafsir. Nah, diperbolehkan dengan syarat. Diperbolehkan meminta pertolongan kepada makhluk dengan syarat hayyun hadirun qadir. Ya, dengan syarat makhluk yang kita mintai pertolongan masih hidup. Jadi kalau mati nggak boleh. Ya. Apa? Jadi kalau memohon pertolongan kepada orang yang sudah mati itu tidak diperbolehkan, bahkan termasuk tindakan kesyirikan. Nah, yang mana kalau kita pikir dengan akal yang jernih dan dikecil azani Allah wa iyyakum, salah alamat kalau kita minta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Justru orang yang mati itu butuh pertolongan kita yang mati hidup. Buktinya kita yang memandikan, kita yang mengkarani, kita yang potong, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Kalau memang mayat tadi dianggap saksi mandraguna, kita diberikan azan ya Allah wa iyyakum, suruh mandi sendiri, pakai baju sendiri, datang ke kuburan sendiri. Ya, katanya saksi. Kan gitu ya? Nah, alamat kalau kemudian sudah dikubur, kita diberikan azan ya Allah wa iyyakum, puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, yang mungkin kalau dibongkar sudah tidak ada jasadnya sama sekali. Ya, kemudian ini pertolongan ini ada di sini ya Allah wa iyyakum, dipanggil namanya dan misalnya ini termasuk penyimpangan yang nyata. Ya, termasuk bentuk kesyirikan. Ini syarat yang pertama. Ya, yang dimintai tolong tadi harus itu. Yang kedua, hadir, mendengarkan permintaan dari kita yang ada di dalam azan Allah wa iyyakum. Ya, mungkin ada di hadapan kita atau mendengarkan permintaan tolong dari kita yang ada di dalam azan Allah wa iyyakum, entah via telepon atau SMS atau email dan semisalnya. Alhamdulillah dia tahu. Ya, nah. Jadi kalau misalkan di dalam azan Allah wa iyyakum yang dimintai tolong tadi itu hidup, tapi tidak hadir, ya, tidak ada di tempat, juga tidak mengetahui permintaan tolong dari kita yang tadi kejadian azan Allah wa iyyakum, juga tidak diperbolehkan. Nah, jadi ya, tidak diperbolehkan. Ada orang misalnya kalau ya mandi di sungai di belakang, misalkan mau ada sungai atau di belakang, anggaplah nantinya. Ya, mandi di sungai, kalau keluar manggil bapaknya, Pak, nggak ada bapaknya di situ. Ya, bapaknya yang tak ada, padahal dia jauh dari rumahnya, tahu manggil Pak, dan misalnya ini tidak diperbolehkan dengan istilah dari Allah wa iyyakum. Minimalnya lahu, bahkan menjurus kepada keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Kemudian yang ketiga, qadirun. Ya, di samping dia hidup, kemudian
kemudian hadir atau mendengarkan dan mengetahui permintaan tolong dari kita. Juga perkara yang ketiga, qadirun, mampu memberikan pertolongan. Nah, mampu memberikan pertolongan yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau misalkan yang dimintai tolong hidup seger, Masya Allah. Kemudian hadirun ada di depan mata kita yang diberikan azani Allah wa iyyakum, tapi tidak mampu, ya, maka tidak diperbolehkan. Minimalnya lahun, ya, sia-sia. Bahkan bisa naik tingkatannya menjadi istihza wa sukhriyah, masuk dalam tindakan meremehkan orang lain. Nah, misalkan tahu kalau temannya ini pendek, ya, tahu kalau temannya pendek, kemudian dia menyatakan, bukan, itu kalau ambilkan mangga di atas itu ya, nah, nggak usah pakai tangga, ya, nggak usah pakai tangga, nggak usah manja, ambilkan buah mangga di situ. Ya, baik. Dengan ada mengejek ikan itu dan ya Allah, padahal simulan tadi jelas bisa. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, dan seterusnya yang ini dan ya Allah, waria. Misalkan, ya, modelnya mogok, kemudian datang simulan yang duduk di kursi rodanya karena yang punya kaki misalnya. Habis diamputasi, kaki kanan, kaki kiri. Pulang, tolong mobil saya ya, dari belakang. Baik, dengan nada mengejek misalnya. Ini juga tidak diperbolehkan, ini tidak ada nih Allah. Bahkan bisa bernilai kesyirikan kalau ada keyakinan tertentu. Loh, kalau tidak tolong pada simulan itu kan orangnya sudah besar. Macam-macam, walaupun bisa, Masya Allah, sakti tidak benar. Ya. Nah, masa ada dia loh, jangan ngomongin dia nanti kuat. Misalkan dengan azan yang baru, ya ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi diperbolehkan memohon atau meminta pertolongan, kepada makhluk dengan 3 syarat tadi. Yang dimintai tolong tadi harus hidup, hadir dan mampu memberikan pertolongan yang diberikan azan yang baru. Sehingga kalau minta kepada orang yang hidup misalnya, hadir mendengar ucapan kita, namun dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak diperbolehkan. Ya, nah, minta Mbah, tolong Mbah masukkan saya ke dalam surga. Mbahnya aja belum ada jaminan masuk surga, yang minta tolong Mbah, masukkan saya ke dalam surga. Nah, katanya Mbah ini jualan tiket menuju surga. Ya, jualan tiket menuju surga. Kebetulan hari Rabu diskon 30% juga. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, menjadi azan yang baru. Orang, nah, baik. Kemudian dari ayat ini dari baginda azan ya Allah wa iyyakum juga menunjukkan faedah yang lain. Ya, menunjukkan faedah yang lainnya. Anna al-ibadata mahma zahurat la tahsul illa bi'aunillahi azza wa jalla. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang kelima ini, kita ambil dari faedah di atas, yang namanya ibadah. Sekecil apapun bentuknya, tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diambil dari susunan ayat dalam ayat yang kelima ini. Susunan kata dalam ayat yang kelima ini yang diberi dengan azan ya Allah wa iyyakum. Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faedahnya dalam ilmu tafsirnya, ilmu usul fikihnya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apapun khas alal 'am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum.
Di sini perkara yang umum ibadah. Iya jangan butuh. Yang umum, perkara yang umum. Kemudian menyebutkan contoh ibadah. Ya, yang termasuk perkara khusus yang masuk dalam cakupan umum sebelumnya yang kami bina azan ya Allah wa iyyakum. Menunjukkan kalau ada aqsul khas alal am, perkara yang khusus disebutkan perkara yang umum sebelumnya. Ya. Jadi ada yang umum, kemudian disebutkan yang khusus. Sebenarnya yang kami bina azan ya Allah wa iyyakum itu menunjukkan at-talazum bainahuma. Menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dan kuat antara dua hal tadi. Antara ibadah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat kuat hubungannya di sana dengan dari Allah wa iyyakum. Sehingga tidak ada yang namanya ibadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita butuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dari Allah wa iyyakum dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menunjukkan beliau juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan di atas agamanya, diteguhkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berlaku untuk diri kita yang dijadikan azani Allah wa iyyakum, juga berlaku untuk orang lain. Jika kita misalnya melihat kawan kita atau saudara kita atau kerabat kita yang belum bisa menerima dakwah yang dijadikan azani Allah wa iyyakum, padahal mungkin ya secara potensi dia ada, ya dia punya. Mungkin kalau secara akademis begitu jauh di atas dia, ya saya saja paham. Kenapa kok dia nggak paham? Kan gitu ya. Padahal itu suatu SMA dia yang juara terus. Ya, saya dulu 3 kali hari kelas misalnya. Ya. Tapi paham tentang kebenaran dari Allah wa iyyakum. Sementara dia yang secara IQ dan misalnya jauh di atas saya misalnya, kok tidak mendapatkan pemahaman, tidak bisa menerima dakwah yang benar, berarti belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak-banyak mendoakan hidayah untuk orang tersebut yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Kami kita misalkan memberikan penjelasan dan keterangan yang memuaskan sesuai dengan kemampuan kita kepada orang tadi yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Berusaha kita ajak kepada jalan yang benar, juga cara yang tidak boleh kita lalaikan, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada hamba tersebut yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Nah, baik. Hal yang demikian ketika diyakini oleh seorang hamba yang namanya ibadah tidak bisa dia lakukan, tidak bakal terwujud kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan membuahkan sikap tawadhu wa adamu takabbur. Akan menyebabkan hamba tadi menjadi hamba yang tawadhu. Karena dia tahu nikmat yang saat ini dia miliki dalam bentuk kesalehan, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, itu dia dapatkan bukan karena jerih payahnya semata, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan dia hamba yang tawadhu yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Dan itu termasuk ciri ilmu yang bermanfaat. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ketika dia semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketaatannya, malah bertambah kecongkakan dan kesombongannya yang diberikan azani Allah wa iyyakum, itu pertanda kalau ilmunya tidak bermanfaat yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Sehingga harus disadari bahwasanya kenikmatan yang ada yang kita rasakan saat ini dalam bentuk ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesalehan, ketaatan dan semisalnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan di atas dalam ketaatan sampai akhir hayat kita yang hanya di sini azan Allah wa iyyakum.
Nah, wallahu a'lam a'lamu bis-shawab. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.